Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apakah anak-anak sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dan doa kita dipimpin oleh Saya aja, Bu. Oh iya, silakan dipimpin. Saya aja, Bu. Ya. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang marilah kita dengarkan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sama-sama menjadi satu Indonesia. Nah, baiklah, kita sudah mendengarkan lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, anak-anak, tahukah makna dari lagu? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silakan, Hesti. Iya, Bu. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, pulaunya banyak, Bu. Ya, bagus. Jadi Indonesia itu negara kita terdiri dari banyak pulau-pulau. Nah, di sini pulau-pulau itu ada yang kecil dan ada yang besar. Pulau terbesar itu adalah Pulau Kalimantan. Kalimantan, Bu. Nah, sekarang berkaitan dengan lagu tersebut, pada hari ini tema pelajaran kita, ataupun temanya tentang pekerjaan orang tua. Betulin anak-anak ini. Adalah tentang Jam dongeng dari Kalimantan, manis. rajin kayu, dan juga tentang kondisi masyarakat di Pulau Kalimantan. Nah, ini dia hanya. Sudah diperhatikan anak-anak? Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca dongeng Kupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat menyusun unsur-unsur cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Kemudian kedua, setelah membaca dan mengamati teks proses pengolahan kayu, peserta didik dapat menyimpulkan proses pengolahan kayu dengan benar. Ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, peserta didik dapat mengaitkan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal penduduk dengan benar. Keempat, setelah kegiatan diskusi tentang kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, peserta didik dapat membuat laporan jenis kegiatan ekonomi di lingkungannya dengan benar. Kelima, setelah mengamati gambar penampakan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun, peserta didik dapat menganalisis pentingnya upaya menjaga kesehatan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengembangkan kegiatan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, tahukah kamu seorang pendongeng? Iya, Bu, yang menceritakan dongeng. Sekarang marilah kita bacakan cerita dongeng Kupai dan Ikan Gabus. Silakan anak-anak dibaca dan dipahami ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Pesan moral yang bisa diambil, mengajarkan para pembaca untuk bisa tolong-menolong. Nah, hal baik apa yang kita pelajari dari cerita tersebut? Kupai suka menolong, Bu. Anak-anak baca tadi tentang cerita tersebut. Sekarang susunlah unsur-unsur intrinstiknya
dan buatlah pada kayu yang disediakan. Silakan anak-anak dikerjakan. Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah anak-anak ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau begitu silakan. Apa-apa yang telah kamu temukan unsur-unsurnya? Giliran saya begini. Judul, Bu. Judul. Tokoh. Ada Ada tokoh, ada. ada tempat, Sifat Ada tokoh. judul, ada ceritanya, tokoh, Bu. ada Ada tempatnya. Ada tempat toko, ada tempat. Iya, bagus. Tokohnya adalah siapa tadi Ada wali tokohnya? cerita. Kupai. Sifat Kupai. Bye. gabus, Sifat tokohnya bagaimana? Sifat Kalau tokohnya tuh Kupai suka suka menolong, pamrih, kan Dan ngambil orang lain. orang lain. Iya, tempatnya di mana cerita itu? Tempatnya di pantai Tepi Bu, pantai Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Timur. Iya. Awal ceritanya bagaimana? Ikan gabus Ikan sakit gabus dan sakit. tidak mau makan. Kemudian kemudian ditolong sama Kupai ya makanan yang diinginkan. Iya, pintar anak-anak itu. Nah, dari yang tadi kita sudah mengetahui unsur-unsurnya, judulnya, tokohnya, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, sampai dengan kepesan moral yang dapat diketahui. Nah, tahukah anak-anak dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari wayang tersebut terbuat dari mana? Anak-anak dari kayu. Kayu. Siapa yang membuatnya? ayo, Pengrajin kayu. Pengrajin kayu, Bu. Rajin. kayu, Ada wayang dari kulit ya, Bu. Iya, bagus. Jadi selain wayang yang dari kayu dibuat, apakah di rumahmu ada barang-barang yang terbuat dari kayu? Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Kursi. kursi, Kursi. Meja. Pintu. Iya, bagus, benar. jendela, Iya, kalau begitu sekarang perhatikan teks berikut ini dan kemudian buatlah kesimpulan proses pengerjaan ataupun pembuatan meja dan kursi itu. Silakan anak-anak diamati ya, dibaca. Nah, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. sudah? Iya, bagus. Sudah, Bu. Bagaimana kesimpulannya? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan teksnya? Meja itu terbuat dari kayu, Bu. Yang pertama, Ya, Ya, Bu, awalnya itu dari pohon yang ditebang ya, Bu, di hutan. Kemudian diangkut dan dibuat kursi sama meja ya, Bu. ya. Terus Iya, Bu. Terus diolah, Bu, itu jadi rumah. Di rumah. kan Jadi Pengrajin pintu, dibawa ke toko mebel. jendela. Kemudian masyarakat membelinya. kursi, iya, benar sekali. Nah, dari proses tadi pengolahan kayu menjadi barang-barang seperti meja dan kursi itu membuat atau mengaitkan beberapa orang bekerja atau menghasilkan pekerjaan. Siapa yang terlibat anak-anak? Ya, Bu. Ada Apa, Bu? penerbang? Ya. Tidak kedengeran, Bu. Bagaimana proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi sehingga sampai di rumahmu?
Iya Bu, dari pohon Bu. Pohon ditebang. Diangkut. Hutan. Ya. Dibawa ke tukang kayu. Tukang kayu. Dibuat Menjadi kursi dan meja. Dibuat mebel. Iya, Mebel. bagus anak-anak ibu ya. Sekarang bagaimana sebaiknya kita merawat meja dan kursi di rumah kita tersebut? Dilap Bu. Ya, bagus. Dilap Bu. Pakai kemoceng Bu. Pakai kemoceng. Dibersihkan. Dibersihkan. Dikasih lap-lap debu. Pengisap debu. Ya Ya, Bu. kenapa kita harus merawatnya dengan baik? Agar Supaya tidak bersih Bu. rusak ibu. Supaya tahan lama. Baru. Tidak makan raya. Tahan lama. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Iya Bu. Nah, Debu. sekarang setelah kita pelajari tentang pengrajin kayu ini, ada tugas kelompok. Kelompoknya dibagi 2 ya. Ya Bu. Ya Bu. Bu. Ada Esti, Asmawati, Ernawati, Fardina, dan Agus. Kelompok Ya, Bu. 2, Eis, Hena, Devi, Faisal, dan Elizabeth. Silakan anak-anak ya. Silakan. Ya Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Kelompok 1 sudah. Nah, silakan. Ya Bu. Saya Bu. Ya. Ya, produk yang dihasilkannya meja dan kursi. Sumber daya alamnya dari kayu. Jenis pekerjaan yang dilibatkan penebang kayu, tukang angkut barang, pengrajin kayu, dan pedagang mebel. Manfaatnya digunakan untuk perabotan rumah tangga ya Bu. Iya, bagus sekali. Bagaimana hasil dari presentasi kelompok 1? Silakan kelompok 2 menanggapi. Bagus Bu, sudah jelas. Bagus Bu. Kelompok 2 sampaikan presentasinya, hasil diskusi tersebut. Itu yang tahun 1985 hutannya masih luas ya Bu, karena masih banyak yang hijaunya. Sekarang di tahun 2020 kan sangat sedikit dan pemukiman semakin luas Bu. Nah, bagaimana sebaiknya kita menjaga sumber daya alam, khususnya Jangan menebang pohon yang sembarangan Bu. Jangan menebang pohon sembarangan, Bu. Melakukan penanaman kembali. Kita ambil kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Kesimpulannya Bu, bahwa kita itu harus menjaga lingkungan ya Bu. Jangan menebang pohon sembarangan, nanti akan terjadi banjir dan sumber. Apa saja yang telah anak-anak pahami? Tentang menjaga lingkungan Bu, itu hutan. Iya, bagus. Bagaimana pendidikan anak-anak selama pembelajaran? Menyenangkan Bu. Senang Bu. Nah, pelajaran kita bermanfaat untuk. Nah, untuk selanjutnya, sebagai upaya menjaga kelestarian kita, anak-anak Ibu tugaskan membawa 1 pohon bunga ya. Sebuah lagu tentang bunga ini, itu lagu daerah dan Aceh. Kan salah satu lagu daerah Aceh yang berkaitan dengan tumbuhan bunga yang sangat indah, itu bunga cempaka. Nah, sebelum ditutup untuk pelajaran kita ini, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh Esti. Silakan Esti. Siap Bu. Teman-teman semuanya, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, terima kasih Bu.